SMA adalah tempat di mana kisah kasih remaja dimulai, entah itu cinta pertama mereka atau trauma pertama mereka dimulai, dan bahkan mimpi pertama mereka berawal dari sana. Pengumuman pemberitahuan untuk seluruh siswa-siswa SMA Mawar. Hasil ulangan kalian sudah keluar. Dimohon untuk segera mengambil ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Hai guys, nih atas ulangan kalian. Tadi aku juga sekalian ngambil punya kalian nih. Makasih ya Safa. Wah, nilai kita bagus-bagus nih. Tapi seperti biasa, teman terpintar kita yang namanya sering di top 5 peringkat sekolah dapat nilai tertinggi. Iya nih, bisa aja sih Ra. Ya syukur deh. Kalau jadi kamu sih gak syukur doang, sekalian deh tuh ada yang syukuran sama bajang di badan sekolah biar orang-orang tahu. Iya deh Saf, mau berapapun nilainya pasti bagus kok, asalkan gak 6,8 aja. Waduh, iya. Yang nilai siapa ya? Yaelah, baru dapat nilai segitu doang, udah bangga banget sombongnya. Apaan sih, datang tiba-tiba so akrab banget. Tahu nih, dasar burung beo. Ya wajar dong kalau bangga orang dapat peringkat 2 nilai tertinggi. Iya bener. Ngomong-ngomong, siapa ya yang dapat peringkat pertama kira-kira? Ngapain nebak-nebak? Jelas-jelas orang yang ada di depan kalian. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Pantesan tiba-tiba kamu kesini, ternyata mau pamerin itu. Ya enggak sih awalnya, tapi ngeliat orang lagi sombongin nilainya, ya tiba-tiba pengen kasih paham aja gitu. Dih, siapa yang pamer sih? Terus apa dong? Oh, flexing. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Saya jago. Dia memang dahsyat. Tapi tidak jago. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, pintar ngibul. Dia memang kuat, kuat makannya alias rakus. Aduh, mereka mulai lagi. Duh, udah yuk, berantem mulu sih kayak anak kecil. Iya udah bel tuh, bentar lagi Bu Lala masuk. Ntar kita diomelin. Udah, masukkan, kita lihat aja di kelas siapa yang paling aktif, pintar, dan mendominasi di kelas. Oke, siapa takut? Dea sedang duduk di bangkunya, sedang belajar, dan begitu pula dengan Fendi. Keduanya sangat berambisius dalam persaingan akademik. Yeay, teman-teman,
kosong. Berbeda dengan Safa dan Mira, Fendi dan Dea merasa kecewa karena mereka tidak bisa saling bersaing dalam keaktifan mereka di depan guru. Selain Dea dan Fendi, Haura juga merupakan murid yang ambisius di antara mereka. Dea, aku dari tadi bingung nih sama materi yang ini. Boleh bantu nggak? Boleh banget, kamu mau diajarin yang mana? Kamu beneran minta ngajarin tuh anak, gak takut sesat? Fendi, tadi aku mau minta ajarin ke kamu sih, tapi nggak usah deh, soalnya ada Dea. Nanti malah ngerepotin, kan kamunya lagi belajar juga. Apaan sih, kecembur banget gangguin orang mau belajar aja. Ya siapa tahu kan ntar Aura diajarin ilmu gak bener. Ilmu nggak benar, maksud kamu apaan sih ngomong kayak gitu? Ya iya, ilmunya gak bener tuh. Mereka mulai lagi tuh. Iya, nggak ada habisnya. Kalau ribut ngalahin debat presiden nih. Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu, untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang kuning sudah cukup berarti? Tanpa mereka sadari, satu manusia di antara mereka diam-diam sedang menahan amarah dan cemburu di dalam hatinya. Mereka itu sebenarnya kenapa? Bersaing. Tapi kenapa aku harus kesal? Dea, kamu sama Fendi tuh kenapa deh? Kalian tuh tiap hari selalu aja ada ributnya. Iya, bisa nggak kalau ribut tuh kasih jadwal gitu, nggak tiap hari jadinya. Duh, siapa sih yang mau berantem mulu? Si Fendi aja tuh yang sering ngajak ribut. Aduh, udah deh, nggak usah nyalain satu sama lain. Kalian berdua tuh sama. Iya, padahal kalau kalian kerja sama, pasti ntar kalian bisa bikin kelompok belajar, atau malah bisa setara tuh nilainya, jadi nggak rebutan. Buat kerja sama, nggak banget deh, makasih. Ya elah, nggak banget, nggak banget. Taunya ntar tiba-tiba enemy to lovers lagi. Haha, iya, jadi kayak cerita-cerita novel gitu jadinya. Ya ampun, udah deh, jangan ngomongin dia mulu. Kesel aku, udah aku mau balik. Sebenarnya kalau dilihat mereka cocok sih. Jadi lebih baik aku nyerah aja deh. Sore itu adalah sore yang membuat seorang Haura tersadar bahwa lebih baik mengikhlaskan seseorang walau sakit, tetapi bertahan kagum dalam diam, tapi harus menahan rasa yang lebih sakit melihatnya bersama yang lain. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan. Hari berganti pagi, dan di mana hari berganti, persaingan Fendi dan Dea akan terus berlanjut. Duh, kok bisa bangun kesiangan sih? Malu banget nih. Masa anak top bangunnya kesiangan? Bisa aja nih gue diajakin sama si Fendi itu. Beberapa menit kemudian, Dea tiba di sekolah dengan ngos-ngosan, dan benar saja teman-temannya ternyata sudah menunggu, dan Fendi yang sudah siap dengan senyuman miringnya untuk mengejek Dea. Begini anak top peringkat. Haha, nggak banget. Bisa-bisanya telat. Oke, kali ini kamu menang. Karena aku udah menduga kamu bakal ngomong kayak gitu. Bagus deh kalau gitu.
Dia berjalan menuju bangku dan bertemu teman-temannya. Namun dia sadar teman sebangkunya, Haura, belum menampakkan diri. Datang, telat, udah ribut aja sama si Fendi. Duh iya nih, lagian nyebelin banget. Oh iya, ngomong mulai sekarang kamu duduknya sendiri ya. Iya, dia baru aja pindah. Oh gitu ya. Waktu demi waktu berlalu. Tak terasa, masa SMA mereka akan berakhir dengan waktu beberapa bulan lagi. Disitulah mereka mulai memperjuangkan mimpi mereka masing-masing untuk masuk ke perguruan tinggi dan meraih mimpi mereka. Iya, tiba-tiba udah kelulusan aja. Pasti bakalan kangen banget. Iya, aku ini sama Fendi. Itu sih udah kayak mau lemparin gitu. Kalian gitu banget sih, ngapain sih ngomongin si Demea? Gue tahu kan semua ngomongin gue kerjanya di sekolah itu, memang sih aku bakal sudah lupakan. Duh ya orang bodoh tau banget sih. Kita pergi dulu ya. Foto-foto nih. Ayo Sas. Gak tau mau ngomong apa, tapi semoga mimpinya tercapai. Tumben-tumbenan. Ya gak apa-apa. Itu adalah cerita kisah kasih persahabatan di SMA mereka. Mereka dipisahkan oleh waktu, jarak, dan fokus kepada mimpi mereka masing-masing. 10 tahun berlalu, mereka telah dewasa, sudah berada pada mimpi mereka masing-masing. Dea yang sudah menamatkan perguruan tingginya di jurusan perkantoran, Mira dan Safa yang juga telah menamatkan perguruan tingginya, dan Fendi. Konon dia saat ini telah melanjutkan hidupnya di Paris, dan tak ada yang tahu. Beberapa hari kemudian, sesuai yang telah mereka rencanakan, akhirnya mereka pergi untuk liburan ke Paris. Iya nih, aku juga. Yaudah yuk, kita duduk aja. Kita ngobrol-ngobrol. Wah, udah lama banget ya kita nggak bareng gini. Ngomong-ngomong si Demea ada deh. Demea waktu apa? Pura-pura lupa, pura-pura merah nih. Oh, si Fendi. Nah iya dia. Gak tahu, kita aja nggak dapat perkabaran sama dia. Nomor dia aja aku nggak punya. Iya, lagian aku tuh gak pernah cari dia. Ih, gak tau deh, bingung. Duh, tehnya tuh lupa lagi. Astaga, aku gak apa. Aku gak apa-apa kok, tadi salah fokus sedikit. Bentar deh, aku toilet. Saat Indah ini berdiri, tiba-tiba seorang laki-laki menyodorkan tisu. Dia pun menghentikan langkahnya. Sambil menunduk, dia mengucap terima kasih tanpa sadar siapa orang yang sedang berdiri di depannya. Mira dan Safa sadar. Mereka melihat pemandangan yang membuat mereka terkejut. Mereka sadar dengan siapa orang
sedang bergembira. Mereka saling kaget dan tak percaya. Oh, aku. Jadi, kok kamu bisa di sini? Aku di sini karena udah berusaha, syukurlah sekarang udah berusaha. Oh gitu ya, keren banget. Syukur deh. Tapi sekarang udah berubah ya. Iya, kita belum lewat kayak gitu lagi. Iya, makanya ini Gak nyangka ya, kita semua dipertemukan di kampus cantik Paris ini. Iya, gak nyangka dan kita bertemu jiwa yang berbeda. Makasih ya, aku baik belajar dari kamu.